Halo Fen Hasan Sabila. Saat ini kita akan bertemu dan berbicara tentang pengerasan sendi. Banyak pada usia 45 tahun ke atas bermasalah pada sendi. Yang saya khawatirkan adalah pengerasan pada sendi. Jika ini terjadi, pengerasan pada sendi, maka saya memohon, janganlah Fen Hasan Sabila untuk melakukan dipijat. Sebab permasalahan sendi bukan saja keringnya oli sendi, tapi bisa terjadi otot sendi yang bermasalah, pembuluh darah sendi, tempurung sendi, saraf sendi, keringnya cairan. Kalau ini bermasalah, maka tidak harus untuk dipijat. Saya katakan, kalau permasalahannya pada pembuluh darah sendi, dipijat, pulang ke rumah, esoknya bengkak. Ini artinya gangguan itu terletak pada pembuluh darah sendi. Jika pada otot sendi dipijat, esoknya setelah 1 hari 2 hari terjadi keras pada sendi atau ototnya kaku. Ini berarti yang bermasalah adalah otot sendi. Kalau yang terjadi pada saraf sendi, maka pada persendian terjadi radang, rasanya panas seperti bara api. Terjadi di lingkungan sendi yang dipijat. Maka tidak ada teori sakit sendi dengan selesai dipijat. Oleh karena itu, saya Hasan Sabila tidak membenarkan semua fans saya untuk melakukan pijat sendi. Saudaraku Fen Hasan Sabila, salam sehat saya bagi saudara-saudara saya yang ada di Ternate, Papua, Medan. Saudara saya juga ada yang di Brunei, Timor Leste, Lampung, Kalimantan, Jawa Barat, Bogor, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Saya Hasan Sabila, formulator dari PT Puspita Raja Herbal Yogyakarta. Jika kita ingin sekali ke Yogyakarta, mampirlah ke Puspita Raja. Di sana ada komplek Puspita Raja, di sana ada klinik Puspita Raja Hasan Sabila, di sana ada pabriknya, kemudian di sana ada juga gudang dan ruang parkir yang luas yang sudah sengaja kita siapkan. Oleh karena itu, Fen Hasan Sabila, apapun juga yang menjadi permasalahan kita, saya hanya bisa menyumbangkan ilmu saya, yaitu ilmu tumbuh-tumbuhan yang bisa kita racik, dibuat sendiri, kemudian kita minum menjadi obat. Maka mereka yang jauh di sana, baik di Riau, Batam, kalau ada tumbuh-tumbuhan di sana, lakukan.
Cara-cara saya ini adalah ingin membuktikan bahwa alam ternyata menjanjikan kesehatan herbal, alami, sehat, total, dan sehat tanpa sakit. Sangat menjanjikan. Dari usia 22 tahun di saat saya mahasiswa, dari situ saya sudah menggeluti banyaknya tumbuh-tumbuhan. Bayangkan, sudah 30 tahun saya menggeluti tumbuh-tumbuhan. Banyaknya tumbuh-tumbuhan yang saya kuasai kemudian saya sumbangkan kepada bangsa Indonesia yang ingin sehat seperti Hasan Sabila. Kita tanpa mengenal obat-obatan. Dengan resep ini, baik resep untuk saraf kejepit sembuh, diabetes sembuh, mata katarak sembuh, sakit pinggang sembuh, lambung sembuh, hanya dengan tumbuh-tumbuhan. Rasanya senang ya kalau kita bisa mengetahui banyaknya tumbuh-tumbuhan yang kita kenal dan kita bisa mengolahnya. Baiklah saudaraku Hasan Sabila, kita akan berbicara tentang pengerasan sendi. Sendi adalah merupakan penghubung antara tulang sehingga tulang dapat bergerak dan ditekuk, dilipat. Itu adalah sendi. Lengan, lutut, siku, leher, ini juga sendi. Setiap sendi strukturnya, selain dia ada pembungkus sendi atau bantalan sendi, di situ ada cairan sendi. Untuk menunggu perintah tekukan sendi, ini melalui saraf. Sendi mulai melakukan tekukan ini gerakan otot. Ya, berarti tadi sudah ada Bu ya, ada saraf, otot. Sendi butuh makan, sendi butuh asupan. Asupan dari mana? Lewat pembuluh darah. Sudah lengkap manusia ini. Maka, jika ini terjadi, belum tentu kering pada cairan sendi. Bisa jadi dia pada pembuluh darah sendi. Bisa jadi saraf sendi atau otot sendi. Kemudian gejala-gejala terjadinya sakit sendi atau pembengkakan sendi atau terjadinya pengerasan sendi. Gejala dan faktor perusak sendi ini harus dipisahkan Bapak ya. Ini saya akan berbicara tentang gejala, nanti ada faktor perusak sendi. Faktor perusak sendi itu adalah kapur salah satunya. Kapur terbentuk dari mana? Kelebihan kalsium. Kapur dari mana? Kelebihan zat gula di dalam darah. Dan keringnya vitamin-vitamin yang disebut vitamin zinc dan magnesium yang dibutuhkan oleh sendi. Itu saya ambil semua dari tumbuh-tumbuhan untuk mengatasi itu. Asik bersama Hasan Sabila. Nanti kita akan mengetahui banyak tentang tumbuh-tumbuhan. Ternyata ini bisa untuk cairan sendi, ternyata ini bisa untuk otot sendi, dan daun yang ini bisa untuk saraf sendi. Ternyata dijadikan satu menjadi resep untuk mengatasi pengerasan pada sendi. Yang pertama adalah gejala yang pertama, nyeri terutama ketika bergerak lutut. Kondisi ini akan membaik ketika seseorang itu beristirahat. Mulai berjalan, sakit. Untuk duduk, ya di bawah, sakit. Begitu dia beristirahat, enak. Ini artinya akan terjadi pengerasan pada sendi. Ini adalah gejala-gejala.
Ibu ya. Kalau ini terjadi kita siap-siap, segera diproses resep yang akan saya berikan. Yang kedua, kaku terutama setelah beristirahat dan akan hilang setelah beraktivitas. Jadi sering Bapak dan Ibu melakukan seperti ini Bu ya. Ini Pak, berkonsultasi pada dokter ya. Kalau untuk istirahat enak, tapi kaku Pak setelah saya bangun tidur. Kaku sekali, sulit untuk dilipat. Tapi begitu saya beraktivitas, itu sudah lemes Pak. Ini gejala-gejala kerusakan pada fungsi sendi. Jadi jangan kita bangga, ya Bu ya. Ingat ya Bapak dan Ibu, jangan kita bangga setelah beraktivitas melakukan pemanasan tubuh, kadang bersepeda. Padahal sendi kurang vitamin, dipaksa. Setelah saya bersepeda enak, lemes. Ini namanya pemaksaan, pemerkosaan sendi agar sendi itu menjadi hancur. Jangan sampai terjadi Ibu. Jangan dipaksa ya. Gejala-gejala itu bisa kita baca. Artinya sendi ini butuh asupan-asupan. Jangan kita paksa. Ya, Bapak Ibu paham ya yang saya maksud ya. Nanti saya gerakan ini lemes Pak, kalau nggak gitu kaku. Betul, ini namanya pemaksaan. Ini sudah ada sinyal-sinyal yang merespon tubuh kita agar kita melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita lakukan dengan cara memberikan vitamin. Terus kemudian ketika sendi bergerak, ada suara berbunyi, kletek, kletek. Ini tanda-tanda pengerasan sendi. Ya, kemudian terjadinya pembengkakan pada sendi-sendi tertentu. Maka kerusakan sendi bukan saja ini diakibatkan dari asam urat. Ibu ya bingung nanti Bapak dan Ibu. Saya cek kolesterol bagus Pak, asam urat tidak masalah, tapi kok bengkak ya? Yang saya heran kok bengkak ya? Oh, perhatikan konten saya ini, pembengkakan sendi. Ingat bahwa pembengkakan sendi bukan terjadi hanya dari asam urat, tapi bisa terjadi karena kerusakan pada otot sendi. Ini bisa terjadi bengkak pada otot sendi. Tapi kalau pada saraf sendi yang rusak, tidak bengkak Bu, tapi panas seperti bara api. Tapi kalau kerusakannya itu pada pembuluh darah sendi, sendi tidak bisa lagi diapa-apakan, mati. Kenapa? Karena pembuluh darah itulah yang mengantar nutrisi sampai ke tujuan. Kalau ini patah, berarti nutrisi tidak sampai. Setiap nutrisi tidak sampai berarti organ itu mati atau disebut lumpuh. Lumpuh sendi, stroke sendi. Ya Bu ya. Jadi harus kita pahami Bu ya. Ini tidak akan mengeluarkan gejala-gejala pada fisik lainnya. Misalnya jantung berdebar-debar tidak, pusing tidak, sakit pinggang tidak. Dia tidak bermasalah pada itu. Ya, terus kemudian pada otot, kalau terjadi otot lutut melemah, kadang Bapak dan Ibu gini Ibu, untuk berdiri lemes Pak Hasan, tidak kuat rasanya. Tapi kalau duduk begini enak Pak Hasan, begitu berdiri lemes, seperti mau jatuh. Kalau terjadi pasien kita seperti ini, jangan dikasih vitamin. Ini terjadinya gejala-gejala pengerasan sendi. Ya, jadi nanti ibu kalau mendapatkan vitamin, jangan diterima. Ini bukan obatnya. Lemes itu menunjukkan setelah lemes akan terjadi pengerasan pada sendi. Kenapa lemes? Berarti
sendi kurang zat besi. Kenapa lemas? Berarti sendi kurang oksigen dan protein. Ya kan Bu? Ini kurang vitamin masalahnya sendi ini. Baru kita akan menganalisa kenapa ibu sampai ibu kekurangan vitamin. Ibu akan bercerita, iya Pak, saya selama ini memang nggak doyan dengan buah, dengan sayur, apalagi ikan-ikan laut. Saya hanya tempe aja Pak tiap hari dan telur, udah gitu aja. Maka akan terlihat bahwa menu kita selama kita makan sehari-hari itu adalah menu yang keliru. Kemudian penyebabnya tadi gejala Bu ya, penyebabnya yaitu pada usia 45 tahun ke atas pasti ini kita akan merasakan. Terus kemudian kelebihan berat badan pasti kita akan merasakan. Sebenarnya kita dilahirkan ketinggian badan ini sudah diukur dengan kekuatan sendi. Maka ada ukuran tubuh ideal. Ya. Setiap tubuh ideal maka sendi ini akan awet menahan badan. Sendi lutut Bu ya. Akan tetapi jika badan ini berlebih, daya tahan sendi ini sudah lelah, maka bisa terjadi yang rusak adalah bantalan sendi karena kelebihan berat badan. Ya, Ibu ya. Jadi sama saja orang naik sepeda motor dengan tubuh ideal, maka ban lebih awet karena sesuai dengan daya tahannya, kekuatan ban untuk mengangkat beban. Begitu dia mengangkat orang yang lebih berat, maka daya tahan ban tersebut dia lebih cepat bermasalah. Bocor lah, harus ganti ban dalamnya lah. Ya, ini yang bermasalah. Ya, kita harus perhatikan Bu ya. Jadi memang kalau memang berlebihan, berarti kita ada resep-resep Hasan Sabila bagaimana kita untuk mengurangi kalori yang ada di dalam tubuh. Buang, pakai sayur-sayuran. Bangun pagi sebelum makan apa-apa, jus minum. Jus apa itu? Selada keriting, wortel, tomat. Ya, itu untuk mengurangi kalori. Buang. Begitu bangun tidur langsung dibuat. Tomat, wortel, selada keriting. Berapa lembar terserah, secukupnya Ibu. Seladanya 3 lembar boleh, tomatnya 1 boleh, wortel 1 oke. Jus minum. Itu untuk membuang kalori. Kemudian jenis kelamin pada wanita yaitu pada usia 55 tahun ke atas ini pasti akan banyak bermasalah pada sendinya. Pada pria 60 tahun bahkan merasakan pada sendi mulai bermasalah. Ibu ya. Akan tetapi kalau dia pintar menjaga kesehatan, dari kecil dia hobi dengan banyaknya sayur dan ikan laut, maka ini bisa terjaga walaupun kita di usia 80 tahun. Sendi tetap sehat. Penyakit rematik ini adalah penyebab juga. Penyakit rematik ini akan menyebabkan bahwa sendi juga akan bermasalah. Ya. Kemudian kelebihan zat besi. Kelebihan zat besi ini Ibu hobi sayur bayam, kelor, ya, terus seminggu ada menu-menu itu. Dengan harapan kelor itu katanya bisa untuk kesehatan, bisa untuk menangkal kanker, bisa untuk diabetes, bisa untuk hipertensi. Ya, ternyata kelebihan zat besi merusak sendi.
Yang berarti ini akan merugikan diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kelebihan zat besi ini bisa merusak sendi. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab-penyebab HB rendah, penyakit leukemia, ya, sel darah putih, makan sel darah merah, ini akan bermasalah pada sendi. Terus kemudian penipisan hormon. Penipisan hormon ini sama dengan bisa kalau kita tidak ada kelainan, ya, pada penipisan hormon ini akan terjadi di usia 55 tahun ke atas. Bapak dan Ibu, sekarang kita akan masuk pada bagaimana caranya membuat resep untuk pengerasan sendi. Atau bagi mereka yang belum terkena sakit sendi bisa dibuat. Sudah masuk nih di usia 50 tahun ini sudah rajin membuat. Seminggu sekali ini kita bisa menjaga agar sendi tidak akan bermasalah. Mari kita buat. Ambil daun randu atau daun kapuk, buah kapuk atau randu sebanyak 5 lembar. Ini ada cairan yang bagus, ya Pak ya. Ada cairan kental yang sesuai cairan itu kalau kita kita suling Pak keluar cairan hijaunya, ini bisa kita buat warnanya putih, kita bandingkan dengan cairan sendi sama. Persis kandungannya pun sama, sehingga saya akan mengobati seseorang yang sakit sendi dengan menggunakan daun randu. Ya, terjadi radang sendi, daun randu, pembengkakan sendi, daun randu, terjadi pengerasan sendi, daun randu. Hebat daun randu ini Pak. Ya. Kemudian ambil 5 tadi. Kemudian daun beluntas. Beluntas secara nasional, orang Jawa bilang daun luntas, ya. Daun luntas ada di sekitar halaman, biasanya untuk pagar pada zaman-zaman orang dahulu. Sekarang masih banyak di daerah-daerah tertentu, ya, di perkampungan itu masih banyak mereka yang menanam daun beluntas. Ambil sebanyak 15 lembar daun beluntas, masukkan ke dalam panci. Biji mandingan atau biji petai Cina 1 sendok makan, ya, kurang lebihnya. Ambil 1 sendok makan yang segar, kemudian kita hancurkan dulu, masukkan ke dalam panci. Saya ngambil proteinnya dari situ Bapak Ibu. Lemak dan protein saya ambil dari situ. Fosfor saya ambil dari biji mandingan, ya. Jadi kita ingin mengupas resep, kita harus tahu dulu yang mana yang pas. Saya ngambil proteinnya dari mana agar tidak berbahaya pada lainnya. Nah ini saya ambil dari biji mandingan, aman untuk sendi. Kemudian ambil 3 saja biji kemiri. Hancurkan kemiri ya Bu ya. Hancurkan sampai lembut atau diulek sampai lembut, masukkan ke dalam panci. Sudah. Air dari 5 gelas, sisakan 3 diminum pagi, siang, dan sore. Jadilah resep untuk pengerasan sendi. Asik Bu ya. Semua itu ada di lingkungan kita. Maka saya mengatasi sakit sendi dengan cara-cara tumbuh-tumbuhan tadi. Ya. Kemiri saya gunakan untuk melumaskan Bu, agar tidak terjadi keras. Karena di kemiri itu dia bisa melapisi tempurung sendi. Saya berharap Bapak dan Ibu belajar tentang tumbuh-tumbuhan ini, sama saja ini kita akan sehat secara alami. Jadi ini tidak perlu kita akan mengenal banyak obat-obatan. Maka bagi saudara-saudara saya yang ada di Papua di ujung sana, bisa mempraktekkan tanpa kita mengenal obat-obatan. Itulah senangnya Hasan Sabila. Walaupun saya tersesat sampai di ujung dunia, Papua, Riau, Batam,
banyak saudara saya di sana. Dari mana? Karena ilmu yang saya berikan adalah secara cuma-cuma. Ini akan menjalin hubungan erat terhadap Hasan Sabila. Paham Ibu? Tadi sudah saya sampaikan cara untuk mengatasi sakit sendi. Ikuti terus saya. Konten Hasan Sabila, tinggal klik, kita akan mengetahui Hasan Sabila berbicara tentang apa. Komen, tinggal ketik, kirimkan. Saya akan baca, saya akan kumpulkan, kemudian saya akan membahasnya, menyampaikan di konten-konten berikutnya. Salam dari saya, Hasan Sabila. Terima kasih.